Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bi fatikal mubin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah Kapital Selekta Fikih, dan ini merupakan pertemuan yang ketujuh. Kemudian salawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan mengkaji tentang fikih zakat. Dan di antara materi yang akan kita bahas, yang pertama pengertian dan dasar hukum zakat, rukun dan syarat-syarat zakat, perbedaan zakat dan pajak, harta yang wajib dizakatkan, mustahik zakat, siapa itu yang berhak menerima zakat, tata cara menghitung zakat, zakat fitrah dan ketentuannya. Pertama, pengertian dan pensyariatan zakat. Pengertian zakat menurut etimologi atau menurut bahasa itu diambilkan dari kata-kata az-zakah yang berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Sedangkan menurut istilah atau terminologi dia diartikan dengan ismun sarihun li akhdhi syai'in makhsusin min malin makhsusin ala awsafin makhsusatin li ta'ifatin makhsusatin. Jadi zakat itu merupakan sebuah nama untuk penyebutan untuk pengambilan sesuatu tertentu dari harta tertentu dengan cara tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu. Nah, jadi zakat ini merupakan sebuah istilah atau sebuah nama yang digunakan pada pengambilan sesuatu terhadap harta sesuatu. Jadi zakat itu diambilkan dari harta tertentu, ya. Tidak semua harta wajib zakat, ya. Ya, dari harta tertentu ala awsafin makhsusah, ya, dengan cara-cara tertentu. Cara-cara tertentu ini di sana itu ada syarat harta yang wajib dizakatkan. Dan li ta'ifah makhsusah untuk diberikan kepada kelompok tertentu. Ya, ini akan kita pelajari nanti, apakah semua orang berhak menerima zakat? Tidak. Ada golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat. Selanjutnya, dasar hukum, ya, zakat. Kita lihat apa hukum zakat itu. Kita lihat dalam surat Al-Muzammil ayat 20, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan bayarkan zakat. Ya. Sini ini wa atuz zakah, tunaikanlah zakat atau bayarkanlah zakat. Di sini merupakan fi'lul amar, kata kerja perintah, ya. Dalam kaidah usul fiqh, al-aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu untuk penunjukannya terhadap wajib. Illa ma dallad dalilu ala ghairihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan ke yang lainnya, dan tidak ditemukan dalil lain yang memalingkan makna wajib ini ke makna sunnah. Berarti dari ayat ini kita ketahui bahwasanya hukum zakat itu yaitu wajib. Selanjutnya, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku'. Ya, jadi kebanyakan ayat-ayat zakat itu dalam Al-Quran itu beriringan dengan kewajiban untuk menunaikan salat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, ya, wa yu'tuz zakah. Di sini ini jadi bisa kita ambil dari ayat ini bahwasanya membayarkan zakat juga diperintahkan beriringan dengan melaksanakan sholat, dan itu merupakan perintah kelanjutan dari menyembah Allah, ya, menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya.
Selanjutnya hadis yang menunjukkan bahwasanya zakat itu hukumnya wajib. Bunyal Islamu ala khamsin. Bahwasanya Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Syahadati alla ilaha illallah. Ya, syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu merupakan Rasulullah. Wa iqamis salah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, yang ketiga ya, membayarkan zakat, dan yang keempat wal haji, melaksanakan haji, wa shaumi Ramadan, dan menjalankan puasa Ramadan. Hadal hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, jadi tidak dikeragui lagi kesahihan hadisnya. Hadis selanjutnya juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga berpesan pada Muaz bin Jabal ketika Rasulullah mengutusnya ke Yaman. A'limhum annallah qad iftarada alaihim sadaqah fi amwalihim. Tu'khazu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ajarkan mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk menunaikan zakat pada harta mereka yang diambilkan dari kalangan yang kaya. Jadi zakat itu diambilkan dari kelompok orang-orang yang kaya dan akan diserahkan kepada ala fuqaraihim, kepada orang-orang yang fakir di kalangan mereka. Ya, jadi kata sedekah di sini ini maknanya itu zakat. Ya. Dalam tafsir Jami' al-Ahkamil Quran sebutkan kenapa zakat itu dikatakan dengan sedekah. Sedekah itu diambilkan dari kata asidku, benar. Berarti orang yang menunaikan zakat itu menunjukkan benarnya keimanan yang ada di dalam hatinya. Rukun dan syarat zakat. Rukun yang pertama itu niat. Ya, karena setelah disebutkan sebelumnya bahwasanya setiap ibadah itu pasti didahului dengan niat. Ya, tidak bernilai ibadah atau tidak sah ibadah ketika tidak ada niat. Ya, ini sesuai dengan hadis riwayat muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua perbuatan tergantung pada niat dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Ini rukun yang pertama, niat. Rukun yang kedua itu muzaki. Muzaki adalah orang yang berzakat atau orang yang wajib mengeluarkan zakat. Syarat muzaki ini ada 4. Yang pertama, muslim. Jadi orang kafir tidak wajib mengeluarkan zakat. Syarat yang kedua, baligh. Ya. Baligh itu orang yang sudah dewasa. Ya. Jadi anak kecil tidak wajib mengeluarkan zakat. Syarat yang ketiga itu berakal. Berakal berarti orang yang gila tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang keempat, merdeka. Berarti hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat. Ya. Ini 4 syarat muzaki, orang yang wajib dikenai zakat. Walaupun di poin yang kedua dan ketiga ini berbeda pendapat ulama. Ya. Apakah anak kecil atau orang gila yang dia kaya raya, apakah wajib mengeluarkan zakat? Di sini terjadi perbedaan pendapat ulama. Ya, pendapat yang rajih yang paling kuat itu pendapat jumhur ulama mengatakan bahwasanya anak kecil, ya, anak kecil atau aitam, anak yatim dan orang gila itu dia tidak wajib terhadapnya mengeluarkan zakat, tapi zakat wajib terhadap hartanya. Ini ketika dia memiliki harta yang itu sampai senisab, maka yang mengeluarkan zakatnya yaitu walinya. Yang ketiga, rukun yang ketiga itu mustahik. Ya. Siapa itu mustahik? Mustahik adalah orang yang menerima zakat. Jumlahnya ada 8, itu yang dikenal dengan asnaf. Ya, asnaf 8 ya. Di sini disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah yang pertama untuk orang-orang fakir, yang kedua untuk orang-orang miskin, yang ketiga wal 'amilina 'alaiha, pengurus-pengurus zakat. Yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang mu'allaf yang dibujuk hatinya supaya kuat keberadaannya dalam Islam. Wa fir riqab, bagi orang yang memerdekakan budak, untuk memerdekakan budak. Wal gharimina,
orang yang memiliki hutang, wa fi sabilillah, ya, orang yang berada di jalan Allah, wa ibnis sabil, dan musafir, faridatan minallah, ya, dan merupakan faridah, sebuah kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi asnaf 8 golongan ini merupakan sebuah ketetapan dari Allah yang tidak bisa dirubah. Ya, berarti apakah boleh dikeluarkan zakat terhadap selain 8 golongan ini? Tidak boleh, karena ini merupakan faridatan minallah, sebuah ketetapan atau kewajiban dari Allah. Ya. Untuk lebih jelasnya, siapa aja itu orang fakir? Ya. Orang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Ya. Karena dia tidak memiliki pekerjaan, berarti dia tidak memiliki pemasukan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Itu fakir. Miskin, orang yang memiliki pekerjaan, tapi ya penghasilan dari pekerjaannya itu tidak mencukupi untuk keperluannya sehari-hari. Ya. Wal amil, amilin 'alaiha dalam Al-Quran itu amil, yaitu orang atau pengurus yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Ada bagiannya dari zakat tersebut. Mu'allaf, yaitu mereka yang baru masuk Islam. Jadi dikuatkan hatinya untuk tetap ada dalam keadaan Islam dengan diberikan zakat kepadanya. Riqab, riqab ini hamba sahaya, yaitu seorang hamba yang ingin memerdekakan dirinya. Gharimin, mereka yang berhutang. Ya, hutang ini baik hutang untuk memenuhi kebutuhannya dan hutang di jalan kebaikan. Jadi ketika ada orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan berhutang untuk misalnya untuk sekolah anak-anaknya, maka dia berhak menerima zakat. Fisabilillah, pejuang di jalan Allah dan dakwah dan pejuang di jalan Allah dalam bentuk lainnya. Ya. Jadi kenapa di sana itu orang penuntut ilmu bisa dikatakan fisabilillah, karena dia merupakan pejuang di jalan Allah, di jalan kebaikan. Ibnu Sabil, yaitu mereka yang dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan ketaatan dan mereka kehabisan biaya. Inilah dia asnaf 8 yang wajib dikeluarkan zakat terhadapnya. Apakah boleh mengeluarkan zakat kepada selain 8 golongan ini? Tidak boleh, karena Allah menguatkan di akhir ayat, faridatan minallah, sebuah ketetapan atau ketentuan yang datang dari Allah. Rukun yang keempat yaitu mal, harta. Ya, harta yang dizakatkan. Adapun syarat harta yang dizakatkan adalah yang pertama, sampai nisab. Apa yang maksud dengan nisab itu? Batas minimal harta yang dimiliki seseorang untuk berzakat. Ya. Ukuran nisab berbeda-beda tergantung dari jenis harta yang dimiliki. Misalnya, nisab kambing adalah 40 ekor. Jadi, ketika seseorang beternak kambing, maka nisabnya 40 ekor. Jika seseorang beternak kambing dan belum sampai 40 ekor, berarti dia belum wajib mengeluarkan zakat. Begitu juga nisab emas, 85 gram emas murni. Nisab pertanian sebesar 5 wasak atau setara dengan 750 gram. Ya, dan sebagainya. Berarti ketika dia mengeluarkan hasil pertanian dan ini belum mencapai 750 kg, berarti dia belum wajib mengeluarkan zakat. Sampai haul atau masa kepemilikan 1 tahun. Jika seseorang memiliki emas sebanyak apapun, jika belum memenuhi haul, maka tidak ada kewajiban untuk berzakat. Syarat yang ketiga, kepemilikan sendiri. Ya. Harta tersebut berada dalam kontrol si pemilik, serta tidak ada hak orang lain di dalamnya. Ya, berarti zakat itu diambilkan dari harta bersihnya. Ya, dikeluarkan dulu pajaknya atau bisa jadi dia berhutang ke orang lain, diberikan hutangnya. Jenis harta yang statusnya masih hutang atau tersangkut uang tidak perlu dizakati. Selanjutnya, harta wajib zakat dan cara penghitungannya. Sebelum kita membahas harta wajib zakat, kita akan membahas terlebih dahulu pembagian zakat. Zakat itu terbagi dua. Yang pertama, zakat fitrah. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Zakat fitrah adalah harta yang dikeluarkan oleh setiap muslim. Jadi, zakat ini diwajibkan bagi setiap muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Jadi, zakat fitrah ini tidak hanya diwajibkan pada orang kaya, tetapi diwajibkan terhadap semua orang muslim. Hadisnya riwayat Bukhari, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
farada zakatal fitri min ramadana 'alan nas sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Jadi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadan atas manusia 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum syair. Ya, diwajibkan bagi setiap muslim yang merdeka. Ya, atau hamba sahaya, berarti hamba sahaya juga wajib membayarkannya. Baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Jadi dari hadis selain dari hadis riwayat Bukhari ini masih banyak hadis lain yang menguatkan kewajiban zakat fitrah itu, dan tidak ditemukan hadis yang mewajibkan zakat fitrah itu dari uang, ya. Pada umumnya hadis itu menyatakan 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum. Kenapa? Karena kurma dan gandum ini merupakan makanan pokok mereka. Nah, jadi bagaimana hukumnya mengeluarkan zakat fitrah dari uang? Kita bahas selanjutnya. Ketentuan zakat fitrah. Zakat fitrah wajib ditunaikan oleh setiap jiwa muslim. Ya. Berarti ini kewajiban individu. Ya. Apakah dia termasuk orang fakir, miskin, atau orang kaya. Dengan ketentuan, besarannya adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Atau apabila diuangkan sebesar 45.000 atau 50.000 per jiwa. Jadi pada hakikatnya, dari dalilnya, zakat fitrah itu wajib ya dikeluarkan dari makanan pokok. Tetapi sebagian pendapat dari mazhab Hanafi membolehkan dengan uang. Termasuk pendapat ini yang dikuatkan oleh Dr. Yusuf Qardawi bahwasanya zakat fitrah boleh dikeluarkan dari uang. Kenapa? Karena tujuan dari zakat fitrah itu yaitu untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin di hari raya. Dan kebutuhan fakir miskin di hari raya tidak hanya terhadap makanan pokok. Mereka juga membutuhkan kebutuhan yang lainnya. Dan apabila zakat fitrah dikeluarkan dengan uang, maka itu akan lebih memenuhi untuk kebutuhannya pada hari raya. Ketentuan zakat fitrah, orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu beragama Islam. Yang kedua, hidup saat bulan Ramadan. Jadi, dia harus hidup pada selama Ramadan. Yang ketiga, kelebihan rezeki pada malam dan hari raya Idul Fitri. Jadi ini syarat yang ketiga ini. Berarti orang yang mengeluarkan zakat itu dia harus memiliki kelebihan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya pada malam dan hari raya Idul Fitri. Itu ketentuannya. Selanjutnya, bagian yang kedua, zakat mal atau zakat harta. Yaitu zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas, dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Ini sesuai dengan dalilnya dalam surat At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ya, jadi ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Jadi ini merupakan khitabnya untuk umum ya, tidak hanya kepada Nabi tapi juga kepada waliul amr. Ada kewajiban bagi pemimpin untuk memungut sedekah zakat dari harta orang-orang kaya untuk mensucikan mereka. Dan bersalawatlah bagi mereka. Sesungguhnya salawat kamu itu merupakan ketenangan bagi mereka. Pembagian zakat mal, zakat harta, dan cara penghitungannya. Di sini nih, ada 4 secara garis besar. Zakat mal itu terbagi kepada 4. Yang pertama, zakat emas dan perak. Yang kedua, zakat perniagaan. Yang ketiga, zakat peternakan. Dan yang keempat, zakat pertanian. Zakat emas dan perak. Emas dan perak merupakan harta yang wajib dizakatkan. Sebab emas dan perak merupakan logam mulia memiliki nilai yang dapat tumbuh dan berkembang atau yang dinamakan dengan amwal ribawi. Dalil landasan kewajiban zakat pada emas dan perak yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, "Fa idza kanat laka mi'ata dirham wa hala 'alaiha al-haul fa fiha 5 darahim
walaysa 'alaika syai'un ya'ni fi dzahab hatta yakuna laka 20 dinaran. Fa idza kana laka 20 dinaran wa hala 'alaiha al-haul fa fiha nisfu dinar fama zada fa bihisabi dzalik. Di sini diartikan bila engkau memiliki 200 dirham ya dan telah berlalu 1 tahun ya 200 dirham ini zakat perak ini ya, maka padanya engkau dikenai zakat sebesar 5 dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun, maksudnya zakat emas, hingga engkau memiliki. Nah, ini nisab emas 20 dinar. Bila engkau telah memiliki 20 dinar, maka yang dikeluarkan dan telah berlalu 1 tahun, maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Ya, dan setiap kelebihan dari nisab itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu. Jadi zakat emas itu yaitu sebesar 20 dinar. Berarti jika dia mempunyai emas senilai 40 dinar, berarti dia mengeluarkan 1 dinar. Nisab emas dan perak. Nisab emas adalah 20 dinar. Ya. 20 dinar itu senilai 85 gram emas murni. Dan nisab perak itu 200 dirham. 200 dirham itu setara dengan 595 gram perak. Maksudnya, apabila seseorang telah memiliki emas atau perak sebesar 20 dinar atau 200 dirham dan sudah memilikinya selama setahun, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5% dari nilai emas dan perak tersebut. Demikian juga jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang tunai yang berada di tabungan, cek, saham, surat berharga, ataupun bentuk uang lainnya. Nisab dan kadar zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Maksudnya, apabila seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta di atas dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nisab emas, 85 gram emas, ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5% dari nilainya. Jadi misalnya seorang memiliki surat-surat berharga, ya dia tidak memiliki emas, tapi dia memiliki surat-surat berharga atau cek senilai minimal 85 gram emas, maka dia sudah dikenai kewajiban zakat 2,5% dari nilai surat-surat berharga tersebut. Contohnya tata cara penghitungannya di sini diberikan. Seseorang memiliki harta kekayaan sebagai berikut. Tabungan, deposit yang ada di bank, obligasinya ada sekitar 100 juta. Dan dia memiliki uang tunai di tangannya sekitar 5 juta. Dan memiliki emas senilai 100 gram. Kalau sekarang emas itu 1 gram itu seharga 1 juta. Berarti 100 gram emas yang dia miliki itu total nilainya 100 juta. Kita totalkan semuanya yaitu 205 juta uang yang dia miliki. Uang jatuh tempo sebesar 5 juta. Maksudnya di sini dia memiliki hutang kepada orang lain. Berarti dibayarkan hutangnya terlebih dahulu. Saldo akhir dari uang yang ada di tangannya dan itu kepemilikannya udah setahun yaitu 200 juta. Berarti besar zakat yang harus dia keluarkan 2,5% dari 200 juta yaitu 5 juta. Jadi dia harus mengeluarkan zakat sebesar 5 juta dari uangnya 200 juta. Selanjutnya, zakat perniagaan. Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang merupakan hasil dari perniagaan atau perdagangan. Hal ini melingkupi seluruh bentuk perniagaan selama perniagaan tersebut bergerak di sektor yang halal. Berarti apabila ada perdagangan yang bergerak di sektor yang haram, contohnya perdagangan miras, berarti tidak wajib zakat di sana. Bahkan beberapa bentuk usaha di bidang peternakan seperti peternakan ayam potong, ayam petelur, sapi perah, perkebunan sawit, dan sebagainya dikiaskan kepada zakat perniagaan. Kenapa? Karena ayam potong, ayam petelur, sapi perah, dan perkebunan sawit ini mereka perjualbelikan. Itu kenapa dikiaskan kepada zakat perniagaan. Dalilnya itu surah Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah. Maksudnya
bayarkanlah zakatnya dari sebagian hasil usahamu, makasab betum. Dan harta perdagangan ini termasuk usaha yang wajib dikeluarkan zakatnya. Asas zakat perniagaan. Harta perniagaan adalah harta yang disiapkan untuk diperjualbelikan, baik dikerjakan oleh individu maupun kelompok atau syirkah perusahaan, PT, CV, PD, dan firma. Asas pendekatan zakat perniagaan adalah sebagai berikut. Mayoritas ahli fikih sepakat bahwa nisab zakat harta perniagaan adalah sepadan dengan 85 gram emas atau senilai 200 dirham perak. Jadi dikiaskan nisabnya ke nisab emas dan perak. Ketetapan bahwa nilai aset telah mencapai nisab ditentukan pada akhir masa haul sesuai dengan prinsip independensi tahun keuangan sebuah usaha. Berarti ya, dihitungnya nanti ketika perniagaan pedagang itu atau harta yang dia miliki itu telah mencapai 1 tahun dan dihitung di akhir tahun tutup buku keuangannya. Yang ketiga, zakat dihitung berdasarkan asas bebas dari semua kewajiban keuangan. Dalam artian, zakat dikeluarkan dari harta bersihnya. Berarti dia harus mengeluarkan gaji karyawan dan mengeluarkan pajak dan mengeluarkan hutang yang dia punya. Yang keempat, kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 1/40 dari nilai aset pada akhir tahun atau sama dengan 2,5%, sama dengan emas. Cara penghitungan zakat perniagaan. Ini sebuah perusahaan mebel pada tutup buku per 31 Desember 2010. Berarti sini dicontohkan dia telah melakukan perdagangan selama 1 tahun. Ya. Dalam kondisi keuangan sebagai berikut. Stok mebel 10 set seharga. Ya, ini maksudnya modalnya. Masih ada tersisa 50 set mebel yang belum terjual. Itu senilai 20 juta. Uang tunai yang berada di bank senilai 20 juta. Dan piutang. Ya. Piutang ini maksudnya orang yang berhutang kepadanya. Senilai 5 juta. Total keuangannya semuanya yang ada sekarang itu 45 juta. Utang dan pajak yang harus dia bayar 5 juta. Berarti 45 juta dikurang 5 juta. Saldo atau uang bersihnya yaitu 40 juta. Besar zakat yang harus dibayarkan 2,5% dari 40 juta. Berarti dia harus mengeluarkan zakatnya 1 juta. Yang ketiga, zakat pertanian. Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa kebutuhan pokok seperti gandum, padi, kurma, dan jenis lainnya. Hal ini berdasarkan hadis rawahu Hakim an Abi Burdah an Abi Musa al-Ash'ari wa Mu'az radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW ba'asahuma ilal Yaman. Ya, di sini dikatakan bahwasanya Rasulullah mengutus Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'az bin Jabal ke Yaman yu'allimanin nas untuk mengajarkan kepada orang-orang fa'amarahum alla ya'khuzu illah. Dan Rasulullah memerintahkan mereka untuk tidak mengambil zakat kecuali dari al-hintoh. Apa itu hintoh? Yaitu gandum halus. Gandum merupakan makanan pokok mereka. Wasyair. Syair ini gandum kasar. Wattamar. Kurma. Wadzabib dan kismis. Dan keempat ini merupakan makanan pokok mereka. Jadi ketika mereka memiliki hasil pertanian 4 ini dan sudah sampai 1 nisab, maka mereka wajib mengeluarkan zakat. Nisab dan kadar zakat pertanian. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasak atau setara dengan 653 kg. Ya, jadi minimal hasil pertaniannya senilai 5 wasak. Apabila hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, dan kurma, nisabnya adalah 650 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, dan bunga, nisabnya disetarakan makanan pokok di daerah tersebut seperti beras jika di Indonesia. Kadar yang dikeluarkan
Kadar zakat untuk hasil pertanian apabila diairi dengan air hujan atau sungai atau mata air adalah 10%. Tetapi apabila hasil pertanian diairi dengan irigasi atau disirami, tentu membutuhkan biaya tambahan, maka zakatnya adalah 5% dari hasil pertanian. Untuk penghitungannya, pada sawah tada hujan, maksudnya sawah tada hujan ini sawah yang diairi dengan air hujan atau air sungai. Ditanami padi. Dalam pengelolaan dibutuhkan biaya pupuk dan insektisida atau semprot seharga 200.000. Hasil panen yang keluar yaitu 5 ton beras. Hasil panen bruto 5 ton beras yaitu 5.000 kg. Karena 1 ton bernilai 1.000 kg ya. Semprotan tadi yang dibutuhkan yaitu 200.000 atau setara dengan 200 kg. Jadi netonya hasil bersih dari pertaniannya 5.000 dikurang 200, 4.800 kg. Dan ini sudah melebihi dari kewajiban zakat, nisab zakat. Berarti besar zakat yang dikeluarkannya karena ini merupakan lahan pertanian yang diairi oleh air hujan atau air sungai, maka yang dikeluarkan itu yaitu 10%. 10% dikali 4.800 kg. Berarti dia wajib mengeluarkan zakat sebesar 480 kg. Zakat yang keempat yaitu peternakan. Zakat peternakan adalah mengeluarkan bagian tertentu dari hewan ternak yang wajib dizakatkan seperti unta, sapi, dan domba. Sedangkan kerbau ya, dan juga sebagian pendapat mazhab Hanafi yaitu kuda dikiaskan ke sapi dan kambing dikiaskan kepada domba. Ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim, "Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi haqqaha illa aq'ida laha yaumal qiyamah biqa'in qarqarin tata'uhu zatu zulfi bizulfiha wa tantahuhu zatul qarni biqarniha laysa fiha yauma idzin jamma'u wala maksuratul qarni." Tiada pemilik unta, sapi, dan kambing yang tidak menunaikan haknya kecuali, maksudnya yang tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali kelak pada hari kiamat ia akan didudukkan di pelataran korkor. Selanjutnya ia akan diinjak oleh hewan yang berkaki dengan kakinya dan ditanduk oleh hewan yang bertanduk dengan tanduknya. Kala itu tidak ada hewan yang berkaki pincang atau yang tak ada utuh tanduknya. Maksudnya orang yang memiliki hewan ternak yang disebutkan di sini unta, sapi, domba, kuda, dan juga kambing tidak melakukan zakatnya, maka dia akan kena azab dengan hewan yang dia punya tersebut. Ini hadis riwayat Muslim. Nisab zakat peternakan unta. Nisab dan kadar zakat unta adalah 5 ekor. Jika seseorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia telah berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Ya, zakatnya bertambah apabila jumlah unta yang dimilikinya pun bertambah. Sapi, kerbau, dan kuda nisabnya yaitu 30 ekor. Jika seorang telah memiliki 30 ekor sapi, kerbau, dan kuda, ia telah terkena kewajiban zakat. Jadi minimal sapi, kerbau, atau kuda yang dia miliki itu 30 ekor. Kambing atau domba yaitu 40 ekor. Berarti jika seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, ia telah terkena kewajiban zakat. Jika kurang dari 5 ekor unta, 30 ekor sapi, kuda, kerbau, dan kurang dari 40 ekor kambing atau domba, belum terkena kewajiban zakat. Bagaimana tabel zakatnya? Di sini nih coba lihat. Ketika seorang memiliki unta 5 dengan jumlah 5 sampai 9, maka dia harus mengeluarkan 1 ekor kambing. Begitu seterusnya kelipatan. Ketika dia memiliki 10 sampai 14 unta, dia harus mengeluarkan 2 ekor kambing. Ketika dia memiliki 15 sampai 19 unta, dia harus mengeluarkan 3 ekor kambing. Ya, bisa dilihat tabel ini. Oke. Selanjutnya, zakat sapi. Jadi minimalnya berapa? 30. Jadi ketika seorang peternak memiliki sapi, kerbau, atau kuda sejumlah 30 sampai 39, dia harus mengeluarkan 1 ekor sapi jantan atau betina. Ya. Begini dilipatkan
40 sampai 59 1 ekor sapi jantan atau betina. Terus 60 sampai 69 dia harus menemukan 2 ekor sapi jantan atau betina. Begitu seterusnya. Selanjutnya, tabel zakat kambing atau domba. Ya. Ketika dia memiliki kambing sejumlah 40 sampai 120, dia itu mengeluarkan 1 ekor kambing berumur 2 tahun atau domba berumur 1 tahun. Ketika dia memiliki 121 atau sampai 200, dia mengeluarkan 2 ekor kambing atau domba. Begitu seterusnya kelipatannya. Bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya, perbedaan zakat dan pajak. Karena kita kenal, di negara kita termasuk negara yang menerapkan kewajiban pajak. Apakah sama zakat dengan pajak tersebut? Kita lihat terlebih dahulu pengertian pajak atau dalam istilah Arabnya itu doribah. Pajak adalah pungutan yang wajib diberikan pada negara oleh orang pribadi maupun badan atau perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Jadi jalannya sebuah pemerintahan. Bagaimana pemerintah mensejahterakan masyarakatnya itu diambilkan dari uang pungutan pajak. Itu dikenai terhadap pribadi maupun badan atau perusahaan. Ya. Dalam sejarah Islam dikenal berbagai jenis pajak atau doribah yang pernah diberlakukan diantaranya jizyah, itu pajak perlindungan. Ketika orang kafir zimmi orang kafir berada dalam pemerintahan Islam dan dia dilindungi oleh pemerintahan Islam, maka dia wajib bayar jizyah. Kharaj, pajak tanah. Ya. Dan juga usyur, cukai atau pajak perdagangan. Nawaib, pajak yang dibebankan pada orang kaya untuk menutup kekurangan belanja negara. Ini diantara bentuk pajak yang pernah diterapkan dalam sejarah Islam. Ya. Sebenarnya di awal pemerintahan Islam, yaitu pada masa Rasul dan Khalifah Rasyidin, zakat dan pajak itu merupakan kewajiban, ya, kewajiban yang diambil oleh negara, ya, dan zakat juga dipungut oleh negara. Rasulullah mengumpulkan zakat, begitupun para Khalifah Rasyidin, ya, dan khalifah-khalifah lainnya. Dan pajak yang diterapkan oleh pemerintahan Islam tidak seperti pajak sekarang, ya. Sebagaimana disebutkan tadi, pajak yang ditetapkan oleh pemerintahan Islam hanya dalam bentuk jizyah, ya, perlindungan terhadap orang kafir yang berada dalam pemerintahan Islam, kharaj, pajak tanah. Ketika orang kafir dibiarkan mengelola tanah mereka dan itu mereka di bawah pemerintahan Islam, maka mereka harus mengeluarkan kharaj, usyur, yaitu cukai atau pajak perdagangan, ya. Ketika sebuah individu atau perusahaan memasuki sebuah perdagangan, sebuah wilayah dalam rangka perdagangan, maka dia dikenai pajak. Nawaib, pajak yang dibebankan pada orang kaya untuk menutup kurang belanja negara. Jadi bentuk pajak yang ada di dunia Islam sebelumnya hanya ini. Berarti pajak itu tidak diwajibkan bagi semua orang Muslim. Tidak diwajibkan bagi semua orang Muslim dan semua warga negara. Ya. Ketika mereka miskin, mereka tidak dikenakan pajak. Tetapi sekarang pajak ini berlaku bagi semua individu yang ada di sebuah negara. Coba kita lihat perbedaannya. Perbedaan zakat dan pajak. Zakat merupakan bentuk manifestasi ketaatan umat terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Jadi seorang membayarkan zakat merupakan bentuk ketaatannya terhadap Allah dan Rasulnya. Sedangkan pajak bentuk ketaatan seorang warga negara kepada pemimpinnya atau penguasa. Zakat telah ditentukan kadarnya di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, bagaimana ukurannya itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Besaran pajak ditentukan oleh hukum negara. Zakat hanya dikeluarkan oleh umat Islam. Berarti orang kafir tidak boleh mengeluarkan zakat. Maksudnya zakat dia tidak diterima. Pajak dikeluarkan oleh setiap warga negara tanpa memandang agama dan keyakinannya. Zakat berlaku bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab tanpa memandang di negara mana ia tinggal. Berarti ketika seorang memiliki harta dan belum sampai satu nisab, dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Pajak hanya berlaku dalam batas garis tutorial suatu negara. Zakat merupakan bentuk ibadah yang wajib didahului oleh niat, sedangkan pajak tanpa didahului oleh niat. Tugas, silahkan diringkas penjelasan materi di atas, kemudian upload di kampus
Dan terakhir, silakan diisi absensinya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.